Satu mimpi, satu tujuan. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Dwi Mulyawan Bali. Kali ini pada tanggal 17 Agustus 2026, tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hari ini juga menjadi hari yang spesial buat aku karena akhirnya aku bisa menunjukkan sesuatu yang selama ini sudah aku tunggu-tunggu. Akhirnya teman-teman, setelah 2 bulan lebih aku gak ngonten video di YouTube ya teman-teman ya. Sekarang aku bisa kembali ngonten lagi ya. Seperti yang kalian sudah ketahui, terakhir kali aku ngonten video YouTube itu aku saat aku bermain Duolingo ya. Bermain Duolingo, lebih tepatnya bermain catur di Duolingo ya. Nah, semenjak saat itu aku stop selama 2 bulan lebih gak ngonten lagi. Dan aku beralih ke short YouTube ya. Dan aku membahas sejarah-sejarah singkat ya teman-teman ya. Dan terakhir kali aku membahas Yuri Gagarin ya, minggu kemarin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau buat konten apa sih? Kalian pasti sudah penasaran ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku akan membuat konten room tour sekaligus spill setup gaming pertamaku. Wow, kalian pasti sudah penasaran ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai yuk. Let's go. Satu mimpi, satu tujuan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, hari ini aku akan melakukan sesuatu yang nostalgia ya teman-teman ya. Yaitu hari ini aku akan mereact video-video lamaku ya teman-teman ya. Jadi intinya aku akan menonton kembali video-video lamaku ya teman-teman ya. Sambil juga sedikit bercerita ya teman-teman ya. Kira-kira bagaimanakah reaksiku ya teman-teman ya. Dan jujur hari ini sekarang sudah 21 Agustus ya. Pada video klip yang pertama itu memang 17 Agustus. Dan setelah itu kenapa 21 Agustusnya itu kenapa baru lanjut? Karena setelah buat videonya itu aku masih bingung ya. Aku masih belajar mencoba menggunakan monitor, PC dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan juga 17 Agustus itu perlengkapanku belum lengkap sepenuhnya ya. Aku masih perlu membeli headset, membeli webcam, dan membeli apa tuh lagi satu? Membeli speaker ya teman-teman ya di Shopee ya teman-teman ya. Jadi 17 Agustusnya itu baru PC, monitor, keyboard, dan mouse-nya saja ya teman-teman ya. Dan aku juga di hari-hari seterusnya itu aku masih belajar juga login Steam dan belajar cara kerja OBS Studio ya teman-teman ya. Dan aku juga sudah sempat mendownload beberapa game ya, salah satunya Roblox, dan aku belajar tombol-tombol keyboardnya ya, misalnya WASD yang paling umum untuk bergerak ya, dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Dan sekarang aku sudah siap semuanya, dan sekarang saatnya aku akan lanjut konten ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya, mereact video-video lamaku ya teman-teman ya. Oke, mulai dari video paling pertamaku ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan tibalah saatnya di video paling pertamaku ya teman-teman ya, yaitu namanya judul visi dari perang ke pelukan damai. Oke teman-teman, jadi inilah video pertama channel YouTubeku ya teman-teman ya. Kira-kira aku lagi ngapain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, kita oke, paskan dulu volumenya. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Salam itu salah satu salam dari agama Hindu ya, Om Swastiastu ya. Perkenalkan, nama saya Ikadek Dwi Mulyawan. Oke. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang bertemakan toleransi beragama dan dengan judul Dari Perang ke Pelukan Damai. Oke, dari perang ke pelukan damai ya judul puisinya. Jadi, jujur saja teman-teman, kenapa aku saat itu membuat video puisi seperti ini? Karena saat itu video ini kalau nggak salah ingat ya, saat aku masih berumur 13 tahun atau benar 13 tahun kalau nggak salah ya. Dan itu saat aku masih duduk di bangku SMP ya, lebih tepatnya kelas 8 SMP ya, atau kelas 2 SMP ya. Dan saat itu ada tugas bahasa Indonesia, yaitu disuruh membuat puisi dengan tema toleransi beragama ya. Aku masih ingat sampai sekarang, dan aku membuatnya itu
judul puisinya itu Dari Perang ke Pelukan Damai ya. Oke teman-teman, langsung saja kita simak ya teman-teman ya. Dulu doa dipisah oleh tembok kebencian, azan dan lonceng tukar seruan, bukan untuk damai dan juga bukan untuk kasih, namun untuk perang yang tak bertepi. Jujur aku masih ingat sih sedikit puisinya ya teman-teman ya. Pedang dan tombak bicara saat hati tertutup, miliaran peluru melayang tak beraturan. Api membakar kitab suci, bukan karena Tuhan yang memerintah, tapi karena manusia buta nurani. Bumi menangis, langit murka, anak-anak tumbuh tanpa tawa, hingga sejarah memberi makna bahwa perang hanya tinggalkan duka. Oke. Dari perang damai pun tumbuh. Kini pura, gereja, masjid dan wihara berdiri. Maaf ya teman-teman ya, aku lupa menambahkan kelentengnya ya teman-teman ya. Mungkin aku saat itu lupa ya teman-teman ya, kan kelenteng itu salah satu tempat beribadah agama Konghucu ya. Maaf teman-teman, nggak aku masukkan ya karena aku lupa saat itu ya teman-teman ya. Belajar berbagi cahaya, bukan lagi lawan, bukan lagi musuh, namun saudara dalam perbedaan. Kita semua saudara teman-teman. Mari genggam erat damai di dada, biarkan luka jadi pelajaran berharga, karena agama bukan alasan berperang, melainkan jalan untuk saling sayang. Betul. Sekian puisi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke. Om Santi Om. Oke, ini jujur teman-teman, ini rumahku sebelum jadi ya teman-teman ya. Aku buat videonya ini saat masa-masa rumahku masih dalam masa pembangunan ya, masih masa-masa proyek ya. Dan ini adalah salah satu kamar yang aku tinggali ya, salah satu kamar di rumahnya ini ya, yang masih dalam masa proyek ya teman-teman ya. Dulu sebelum rumah ini sebenarnya bukan seperti ini ya, rumah pertamaku ya. Ini rumah kedua ya teman-teman ya. Rumah pertamaku itu bukan seperti ini ya. Ini rumah yang kedua. Mungkin nanti aku bisa perlihatkan ketika punya fotonya ya. Aku nggak tahu juga teman-teman apakah aku punya fotonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi begitulah video pertamaku ya teman-teman ya. Jadi intinya dalam video ini, ayolah kita saling toleransi ya teman-teman ya. Kita semua itu bersaudara ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Setelah itu kita lihat apa lagi nih? Lihat deskripsinya ya. Oke. 70 kali ditonton 9 Juni 2025 ya. Wow, saat ini sekarang sudah 21 Agustus 2026 ya teman-teman ya. Jadi channel ini sudah lebih dari 1 tahun ya teman-teman ya. Oke. Bukan channelnya sih, videonya ya. Oke. Puisi ini asli buatan saya sendiri tanpa menciplak dari buku orang lain atau internet. Video ini saat saya masih berumur 13 tahun, namun baru diupload ke YouTube saat umur 14 tahun. Oke, sekarang aku sudah 15 tahun ya teman-teman ya. Puisi ini mengajarkan bahwa toleransi beragama adalah kunci untuk menciptakan perdamaian. Dan pengalaman pahit dari perang harus menjadi pelajaran untuk membangun dunia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Benar banget teman-teman ya. Oke, apakah ada yang komen? Gimana nih? Oke, ada satu orang, bocil Roblox RP. Oke, wow, puisinya makna. Mungkin maksudnya puisinya bermakna ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi begitulah untuk video pertamaku. Oke, 3 kali di like ya teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah awal mula aku ngonten ya teman-teman ya. Awalnya sebenarnya jujur ini aku ngontennya cuma iseng ya. Tahu-taunya keterusan ya teman-teman ya. Oke, next video selanjutnya. Oke, next teman-teman, video kedua aku akan memutar ini ya teman-teman ya, dengan judul aku membuat alat pemotong sayuran mini dengan alat-alat yang sederhana. Wah, oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Oke, 36 kali ditonton 1 tahun yang lalu. Langsung saja.
Oke, apa ini? Ada toples, baterai ABC, ada silet, ada lem super, dan kabel-kabel serta dinamo. Ada gear. Oke, alat dan bahannya toples, lem Alteco, dinamo beserta kabel, saklar mini dan baterainya. Oke teman-teman, langsung saja. Ini lagi ngapain? Coba aku dulu ya. Oke, toples. Wah, oke ada dupa ya. Oke, terus bolongin. Hmm, oke. Terus, oke, dimasukkan dinamo. Oke, dipasang gear. Oke, ditambah direkatkan siletnya dengan lem ya teman-teman ya. Oke, ini buat apa ya? Lupa teman-teman. Buat blender kah? Oke, oke ditambahkan lagi. Wah, oke buat blender ya teman-teman ya. Oke, ingat aku ingat sih, ingat. Oke, ditambahkan baterai. Oke teman-teman, aku sekarang sudah ingat teman-teman. Jujur saat aku membuat video ini bukan tugas sekolah atau apa-apa ya teman-teman ya. Melainkan karena memang dari niatku sendiri ya yang ingin membuat video tersebut ya teman-teman ya. Aku saat itu iseng lihat di media sosial cara membuat blender mini dan aku coba-coba ikut buat ya. Dan tanpa alasan teman-teman, pengen aja berkarya ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Blender apa ini? Siapa juga yang mau blender di sini ya? Oke, kita lihat hasilnya. Wih, wah bahaya sih. Kalau dimasukkan jari bahaya sih teman-teman ya. Wih, mau ya berputar ya teman-teman ya. Wow. Sebentar. Kita kecilkan dulu volumenya. Berhasil, namun maaf ya tempatnya yang dari kardus dan tidak sempat membuat video langkah-langkahnya, tapi itu asli aku yang buat ya. Gokil, aku masih ingat banget teman-teman. Ini sound yang sering aku pakai di awal-awal video ya teman-teman ya. Sama wis. Oke, dimasukkan sayur gak tuh? Bisa nggak tuh? Bisa nggak tuh? Oke, kita percepat. Gokil. Lama banget ya, siapa juga yang mau pakai blender ginian ya. Wah, masih ada logo CapCut-nya ya, belum dihapus ya. Oke, kok hitam? Aduh, bahkan lagunya aja gak sempat dipotong loh. Alhasil ya gini jadinya, lagu aja kedengeran tapi hitam ya, kosong. Jujur teman-teman, saat itu ilmu editingku, skill editan aku masih sangat terbatas ya. Awal-awal ngonten wajar lah ya teman-temannya. Oke. Dan aku masih ingat banget teman-teman, saat awal-awal ngonten itu sound yang aku sering gunakan yaitu tadi teman-teman. Kalau air ya itu dah. Oke, nggak ada komentarnya teman-teman ya. Satu kali di like, 36 kali. Deskripsinya kita lihat dari hal kecil dulu hingga ke besar. Oke teman-teman, sumpah waktu itu aku buat video apa coba. Oke teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting tidak ada salahnya mencoba teman-teman, tidak ada salahnya berkarya ya teman-teman ya. Beginilah proses ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, lanjut ke video yang ketiga, yaitu dengan judul jogging hari yang pertama sejauh 2,5 km. Wah, inilah teman-teman, seperti yang kalian ketahui, awal-awal aku nonton itu aku dulu sering membuat video aktivitas seperti jogging, makan sehat, menabung, bersih-bersih rumah, dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan inilah awal videoku ya teman-teman ya, bukan video sih ya, awal perjalananku ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat jogging di hari yang pertamaku ya teman-teman ya. Wah, oke teman-teman, langsung saja 44 kali ditonton 1 tahun yang lalu. Oke, langsung saja. Wow, inilah teman-teman, dulu aku masih menggunakan intro opening ya, menggunakan sebuah website atau apa ya, sebuah website bernama Panzoid ya teman-teman ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah banyak yang tahu website, kalau nggak salah ya, Panzoid namanya ya. Dulu aku mengambil template ini bukan aku yang buat ya, ini aku ambil template dari Panzoid dan aku hanya mengubah namaku saja ya, Dwi Mulyawan. Oke teman-teman, inilah intro openingku yang pertama ya. Asik. Let's go teman-teman, soundnya masih ya, lagunya masih. Oke, jogging di hari yang pertama. Inilah teman-teman awal perjalanan aku. Ini aku di sekitar rumahku ya, di sebuah gang di dekat rumahku ya teman-teman ya. Oke, oke, pemanasan. Set, set. Sekarang aku masih sih teman-teman, masih jogging teman-teman ya. Seperti yang kalian ketahui, kalau nggak salah aku terus-terusan olahraga sampai hari keberapa itu ya, 125 kalau nggak salah terakhir ya. Setelah itu aku beralih ke konten gaming ya teman-teman ya. Kenapa aku beralih ya teman-teman? Seperti yang kalian sudah ketahui, kalian nggak tahu sih teman-teman ya, ini aku baru bercerita ya. Aku sebenarnya dari kecil memang suka, tertarik ingin menjadi YouTuber ya. Dari dulu aku itu ngefans banget, suka banget nonton YouTuber. Contohnya seperti yang paling terkenal, YouTuber pertama yang aku tonton itu adalah Meow Out ya teman-teman ya. Pertama aku nonton Meow Out saat aku kelas 3 SD ya. Aku pertama kali nonton Meow Out itu saat dia bermain Granny ya teman-teman ya. Dan ya memang dari dulu aku tertarik pengen jadi YouTuber, dan dulu aku hanya bermimpi dan akhirnya aku berani memulainya ya teman-teman ya. Semoga saja aku bisa terus berkembang ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, kita singkatkan saja. Oke, bentar teman-teman, bentar ya. Oke, nah ini nih sebelum berangkat jogging ke jalan ya, ke jalan raya. Dan inilah teman-teman video awal perjuanganku, inilah permulaannya. Dan aku juga berterima kasih kepada diriku yang di masa lalu. Terima kasih karena kamu sudah berani memulai. Berkat kamu memulai, aku sampai sekarang ya, sampailah di sini saat ini ya. Semoga seterusnya aku bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, channelku semakin banyak yang nonton, semakin banyak subscribernya, dan semoga impian aku tercapai ya teman-teman ya. Dan inilah awal mula perjalananku ya teman-teman ya. Masih punya jaketnya ya, bukan ini sih jaketnya, masih ada ya, tersimpan di lemari ya. Sudahlah, aku capek ngambilnya ya, ini sore hari ya. Wih, dipercepat ya teman-teman ya.
Nah ini nih di jalan raya ya. Let's go. Sampai sekarang aku masih sih jogging ya teman-teman ya, tapi sudah tidak terdokumentasikan lagi seperti dulu. Aku masih jangan kira aku baru setelah aku selesai buat konten, aku stop lagi buat konten seperti ini. Sekalian salah ya, aku masih masih melakukan aktivitas tersebut ya. Walaupun aku sekarang sudah beralih ke konten seperti sejarah singkat di short dan gaming, aku masih melakukan aktivitas ini ya teman-teman. Masih rutin jogging, makan sehat, bersih-bersih kamar sih ya, bersih-bersih kamar setiap seminggu sekali, dan makan makanan sehat ya, dan menabung ya. Tapi untuk minggu kali ini jujur teman-teman, aku baru sekali saja joggingnya karena sibuk banget ya setelah masuk ke bangku SMA ya. Pulangnya itu tak pasti ya. Waktu SMP kan jam 3 biasanya. Kalau sekarang bisa sampai jam 6 sore ya teman-teman ya. Apalagi sekarang aku sedang mendaftarkan diri, mencalonkan diri menjadi OSIS ya. Dan sekarang masih seleksi sih, nggak tahu bakal keterima atau enggak ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Let's go. Oke teman-teman, kita singkatkan langsung saja sampai di rumah ya. Sudah sampai di rumah, let's go. Oke, minum air. Wah, ditutup stiker gak tuh? Ditutup stiker kacamata ya, minum air. Tahu kenapa kan? Karena saat itu aku masih malu-maluan ya teman-teman ya, dan airnya juga netes-netes ya di daguku, jadinya aku malu ya. Aku memutuskan untuk menutupnya saja pakai stiker ya. Emoji, masuk ke emoji ya. Ya. Oke, hilang lagunya. Oke teman-teman, jadi begitulah teman-teman video pertamaku ya. Kamu lahir di sebuah desa tepi Sungai Brantas. Jadi begitulah video pertamaku ya teman-teman ya. Belum punya moto, belum punya logo ya. Kalau sekarang kan satu mimpi, satu tujuan. Kalau dulu mulai ya mulai, selesai ya selesai teman-teman ya. Oke, kita lihat sama-sama deskripsinya. 44 kali ditonton 9 Juni 2025. Walaupun ini terlihat seperti hari pertama jogging, sebenarnya aku sudah sering jogging sebelumnya, cuma belum pernah aku rekam dan jadikan konten. Benar banget teman-teman. Sebelum aku memulai video ini, sebelumnya itu aku sudah olahraga ya, membangun aktivitas seperti ini ya. Jauh sebelum buat konten ini ya teman-teman ya, dan aku baru kepikiran untuk mendokumentasikannya. Dan dari sinilah permulaannya teman-teman ya. Oke. Baru kali ini aku memutuskan untuk mulai berbagi perjalanan ini lewat video. Oke, semua bisa jadi motivasi juga buat kalian yang lagi mulai hidup sehat. Banyak yang mungkin akan tertawa saat dengar aku jogging untuk mengejar cita-cita jadi ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, semua mimpi besar memang sering dianggap lucu di awalnya. Benar banget teman-teman. Yang jogging ini bukan untuk gaya-gayaan. Ini bagian dari persiapan kecil menuju mimpi besar. Jadi astronot pertama dari Bali kelihatannya mustahil, bisa jadi. Tapi justru itu yang bikin aku semangat. Oke teman-teman, saranku sih jangan pernah takut bermimpi ya teman-teman ya. Kita itu hanya hidup sekali, jangan biarkan mimpi kita menjadi kecil hanya karena takut dinilai jelek ya teman-teman ya. Lakukan saja apa yang kita inginkan, selagi itu positif ya teman-teman ya. Masalah berhasil atau enggak sih, yang paling pertama itu berani mencoba, percaya. Itu ya teman-teman ya. Jangan pernah malu ya teman-teman ya. Oke, next video yang keempat.
Oke teman-teman, untuk sekarang di video yang keempat ada tutorial bermain permainan catur ya teman-teman ya. Aku ingat banget dulu aku pernah membuat konten tutorial bermain catur ya teman-teman ya. Oke, 84 kali ditonton 1 tahun yang lalu. Langsung saja kita mulai teman-teman. Oke, intronya masih seperti ini ya teman-teman ya. Halo guys, kembali Wah, grafiknya teman-teman. lagi bersama Burik banget grafiknya ya. Wah, saya di channel Dwi Mulyawan. sumpah. Kali ini saya Oke, kembali lagi bersama aku di channel Dwi Mulyawan. Belum punya ciri khas tertentunya ya, seperti sekarang satu mimpi, satu tujuan. Kalau dulu kembali lagi bersama aku di channel Dwi Mulyawan, dan langsung ya seterusnya teman-teman ya. Oke, tidak apa-apa teman-teman, namanya juga berkembang ya. Dan inilah video-video awalku ya teman-teman ya. Oke, lanjut. akan membuat tutorial cara Kita keraskan dulu ya, ulang. permainan catur. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara bermainan catur. Oke. Nah, di depan saya ini sudah ada permainan catur ya guys ya. Kalian semua pasti sudah tahu kan apa itu permainan catur? Ya. Sedikit penjelasan. Jujur sekarang caturnya masih ada ya teman-temannya. Ini dia ya, tepat di depanku ya. Oke, bentar aku ambilkan. Ini dia teman-teman. Aduh. Oke, lanjut. Dan saya ingin menjelaskan bahwa sejarah catur itu dimulai di India. Dibuat pertama kali di India pada sekitar abad ke-6. Oke. Namanya bukan catur, Caturanga, masih ingat aku, namanya dulu caturanga. namanya ini. caturanga ya. Caturanga. Nah, tanpa basa-basi lama lagi, ayo kita langsung mulai ke tutorialnya ya guys ya. Let's go. Let's go. Gitu ya dulu ciri khasku teman-teman. Let's go. Tapi nggak jauh-jauh ya. Masih mirip-mirip sih begini-begini ya. Tapi bukan let's go lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, kita singkatkan. Oke. Oke, tim hitam, tim putih. Oke, seperti ini ya. Bidak-bidak caturnya. Pion, benteng, kuda, gajah, ratu atau menteri, raja. Oke, catur terdiri dari 8 baris dan 8 kolom. Oke. Jujur saat itu aku membuatnya itu lama banget ya, dari pagi hari sampai sore hari ya teman-teman ya, hanya untuk video yang berdurasi 18 menit. Waktu itu aku masih menganggapnya video yang sangat lama ya. Walaupun editannya jelek teman-teman, masih sederhana, burik banget ya grafiknya ya. Oke, lanjut. Oke, berikut posisi-posisi bidak dalam kotak catur. Oke, pion di sini ya. Benteng. Oke, di sana benteng ya. Benteng paling ujung ya. Kuda di sampingnya benteng. Gajah di sampingnya kuda. Kita singkatkan saja ya. Oke, ratu. Dan yang terakhir, raja. Nah, ini raja ya. Cara pergerakan. Oke, berikut langkah-langkah cara pergerakan bidak-bidak. Yang pertama adalah pion. Yang pertama adalah pion. Burik banget ya, sumpah. Perasaan dulu nggak seburik ini deh. Cara pergerakan pion adalah langkah pertamanya boleh 1 langkah atau 2 langkah. Nah, jika sudah melangkah,
dan musuh misalnya melangkah ke sini, maka seorang pion tidak boleh melangkah 2 kali lagi, Oke. 1 kali hingga seterusnya. Dan bagaimana cara makan musuhnya? Cara makannya adalah misalnya musuhnya di sini, pion musuh di sini, pion putih di sini, pion hitam di sini. Maka misalnya hitam mendapatkan gilirannya, berarti hitam bisa memakan putih dengan cara jika putih Oke, cara makannya pion begitu ya, ke samping ya. berada di sini, maka ia bisa memakannya. Ke samping ya, bukan ke depan ya. Namun, jika putih berada di sini, ia tidak bisa makan Nggak ke bisa. depan. Atau jika pion ingin ke belakang. Oke. Dan yang kedua adalah benteng. Benteng itu lurus ya teman-teman ya. Bisa dari misalnya di sini, bisa ke sini, bisa juga ke sini. Asalkan tidak ada yang menghalangi ya di jalannya ya. Pergerakan benteng yaitu adalah ke sini. Oke, vertikal dan horizontal. Cara makannya juga sama. Oke, kita singkatkan. Dan benteng ini ya horizontal. Langkah pertama Wah, boleh tadi suaranya gede, sekarang kecil ya. Gimana ini aku dulu ngedit? Kita besarkan ya. 1 langkah atau 2 langkah. Nah, jika sudah melangkah Hah? dan musuh misalnya melangkah, Loh, kok ngulang lagi? Kan tadi sudah pionnya. Aduh, gimana ini aku ngedit ya videonya 2 kali teman-teman. ke sini, maka seorang pion tidak boleh melangkah. Oke teman-teman, wajar lah maklumin teman-teman video awal-awal ya. Skill editku masih rendah banget waktu itu. Ia bisa Oke. melangkah ke sini, ke Oke, sini. sekarang kuda. Intinya kuda itu berbentuk L ya, langkahnya L ya teman-teman. Yang misalnya di sini, dia bisa melangkah ke sini ataupun ke sini ya. Bisa juga melangkah bidak di depannya ya teman-teman. Hanya kuda yang bisa melangkah ya. Di sini. Nah. Atau melangkah ke sini dan diam Ke sini dan diam di sini. di sini. Dan Oke, lanjut. langkah di awal berada di sini dilalui L. Kuda ia juga. Kalau kalian ingin belajar selebihnya bermain catur, kalian bisa belajar di internet ya. Jujur teman-teman, dulu aku nggak bisa juga bermain catur teman-teman. Tapi semenjak kelas 8 SMP atau kelas 9 SMP ya itu, aku mulai belajar ya. Awalnya aku nggak bisa, cuma nonton kakak kelasnya bermain catur ya di perpustakaan sekolah. Gimana ya, aku pengen banget belajar main catur teman-teman. Tapi ya semenjak saat itu aku jengah teman-teman ya. Ada adik kelas, lupa aku namanya teman-teman, dia yang mengajarkan aku pertama kalinya ya. Setelah itu aku belajar sedikit demi sedikit melalui Duolingo juga teman-teman, dan akhirnya sekarang aku bisa bermain catur walaupun bukan master ya. Dan ngomong-ngomong, bagi kalian yang pecinta catur, catur itu juga salah satu hobiku ya teman-teman ya. Buat kalian yang pencinta catur pasti tahu yang namanya Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Mikhail Tal, Mikhail Botvinnik, Bobby Fischer, dan lain-lain ya teman-temannya. Dulu aku panutan aku juga itu dulu, tapi nggak terlalu sih teman-teman ya. Panutan aku itu ya Neil Armstrong, Yuri Gagarin, sesuai mimpiku ya teman-teman ya. Bisa memakan kuda putih. Jika memang kuda ke sini L. Oke. Ya, yang bisa melangkahi Tadi kecil, sekarang gede. Ada orang pion teman maupun musuh. Tidak seperti kuda yang bisa melangkah. Seperti pion biasa. Dan gajah. Gajah itu pergerakannya begini ya. Apa ya namanya? Pokoknya kalau dia diam di putih, dia ke sini. Nah, ke sini nih. Tanpa batas. Asalkan tidak ada yang menghalangi di depannya ya, ataupun ke sini. Kalau di hitam, ya ke sini ataupun ke sini ya. Kalian pasti sudah mengerti lah. Oke, singkatkan saja. Setelah itu ada apa nih? Ratu bentar. Oke, kita kecilkan dulu soalnya ini kadang besar, gerakan kadang seorang kecil. ratu di dalam permainan catur adalah berbentuk tambah dan silang. Oke, tambah dan silang ya.
Namun seorang ratu tidak bisa melangkahi prajurit milik dirinya sendiri atau musuhnya, tidak seperti kuda yang tidak bisa arah benda ini hilang. Dan ratu berada di sini, maka pergerakannya dia bisa ke sini, 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 dan mundur ke sini, ke sini, atau juga bisa maju ke sini, 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 gitu. Intinya bentuk pergerakan ratu itu ditambah atau hilang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, singkatkan saja. Next ada raja. Misalnya raja di sini. Raja itu bisa melangkah kemanapun ya, asalkan satu langkah saja ya. Dalam permainan catur makan. Oke, ini apa lagi nih? Skakmat. Bentar. Skakmat adalah kondisi sang raja dalam permainan catur sudah terskak atau sudah tidak bisa melarikan diri kemana-mana lagi. Oke. Nah, skakmatlah yang menentukan akhir dari permainan dan hasilnya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Misalnya, syarat skakmat itu, intinya syarat skakmat itu kondisi di mana raja tidak bisa kemana-mana lagi ya teman-teman ya. Seorang bidak-bidak putih ditakdirkan untuk menang. Bagaimana caranya bidak-bidak putih untuk mengalahkan bidak-bidak hitam? Cara untuk menyelesaikan permainan ini adalah sebagai berikut. Oke. Misalnya, pion putih ini dimajukan 2 langkah. Ini dia salah satu mengakhiri permainan ya teman-teman ya. Contoh satu match ya. Dan pion hitam juga membalasnya dan mengancam pion putih. Ini salah satu cara paling mudah. Pion putih mengabaikannya. Ia lebih memilih memajukan kuda kemari. Dan pion hitam tidak meladeni dan lebih memilih memakan pion putih tersebut. Namun kuda putih mengabaikannya, lebih memilih berjalan kemari. Dan lagi L ya, kuda itu L. Hitam mengancam kuda, namun diabaikan lagi. Dan bidak-bidak putih lebih memilih seorang ratu untuk dimajukan kemari. Dan skak hitam. Belum skakmat ya, bedakan skak dan skakmat. Kalau skak itu rajanya itu diancam tapi bisa masih menghindar ya. Skak, bukan skakmat ya, skak. Oke. Karena raja hitam sudah skak, maka pion hitam dihalang untuk diarahkan ke depan untuk menghalangi seorang ratu putih. Namun lagi-lagi diabaikan, dan putih lebih memilih untuk memajukan gajah kemari. Dan pion hitam mengancam putih dan memakan ratu putih. Oke. Ratunya dimakan teman-teman. Namun putih tetap mengabaikannya dan terus lanjut. Dan skakmat. Raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, skakmat teman-teman. Begini salah satu contohnya skakmat ya. Raja nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, ini gajah kan lurus dia ya teman-teman ya. Kuda juga bentuknya L. Kalau raja ke sini dimakan kuda. Raja makan gajah. Kuda juga bisa makan gajahnya. Apalagi yang mau dimakan, apalagi nggak bisa ya teman-teman ya. Dan inilah salah satu contoh skakmat ya. Ini sih emoji ketawa nggak tuh? Sedikit pemberitahuan. Oke, informasi penting. Jika pion putih ataupun hitam sudah mencapai titik terdepan. Oke, jadi ini promosi pion ya teman-teman, namanya teman-teman ya. Jadi ketika pion, khusus pion saja, kalau sudah sampai di paling ujung di wilayah musuh paling ujung, dia bisa promosi pion namanya ya. Dia bisa berubah jadi kuda, ratu ataupun gajah, kuda, ratu ataupun benteng ya kalau nggak salah ya, lupa ya. Atau 4 ya, nggak tahu teman-teman. Benteng, kuda, gajah, ataupun ratu. Oh, 4. Kecuali raja. Apa? Itulah aturannya. Ya, memang gitu aturannya teman-teman.
Informasi penting kedua adalah Oke. dalam permainan catur ada yang dinamakan rokade. Rokade. Jadi rokade itu, ini contoh ya, rokade itu aksi di mana raja itu menukarkan posisi dengan benteng. Dengan syarat raja atau bentengnya belum pernah bergerak sekalipun sebelumnya ya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Nah, jadi rajanya bisa pindah ke sini dan bentengnya ke sini. Kalau nggak salah ya. E1 ingin pindah ke F1. Nah, begitu. Itulah yang dinamakan Oke teman-teman, jadi begitulah teman-teman. rokade. Nah, wah pas banget nih aku lagi main catur. Oke teman-teman, jadi begitulah video keempat ya. Lupa lah. Oke, 84 kali ditonton 11 Juni 2025. Saya membuat konten video tentang tutorial bermain catur. Jujur saya membutuhkan waktu selama 14 jam 2 hari nggak tuh? 2 hari ya? Hanya untuk membuat video ini, saya berusaha yang terbaik. Maaf jika ada yang kurang lengkap, salah atau dalam video salah lengkap atau salah dalam video tersebut. Oh ya, satu lagi info penting dalam permainan catur, bidak putih selalu yang pertama memulai permainan. Oh, memang. Kenapa ya teman-teman? Salah satu pertanyaan terbesarku juga kenapa harus bidak putih yang selalu memulai permainan? Kenapa nggak hitam? Jangan-jangan pencipta permainannya rasis nih. Gak tahu ya aku ya teman-teman ya. Bagi yang tahu bisa komen di kolom komentar. Oke, komennya semangat owner kontennya. Oke. Wah, makasih ya. Wah, makasih ya. Kamu orang yang pertama komentar nih dari hasil aku konten YouTube. Wah, ini dia teman-teman. Inikah orang pertama yang aku konten? Enggak ya, tadi udah konten, udah ada yang komen sebelumnya ya. Siapa ya itu? Roblox apa itu? Lupa gue ya. 5 kali di like. Oke teman-teman, next video selanjutnya keberapa lupa teman-teman. Oke teman-teman, next video yang kelima, salah satu video paling unik di channelku ya teman-teman ya, yaitu dengan judul Teori Rahasia Semesta Muliawan, teori baru tentang roh cahaya dan alam semesta. Video aku mikir apaan sih buat teori segala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Ngapain aku ini? Oke, daulah. Oke. Perkenalkan, nama saya Ika Dek. Bentar, aku keraskan dulu. Muliawan. Saya lahir pada Senin 18 April Ya, aku lahir pada Senin 18 April 2011 ya. 2011. Saya berasal dari negara Indonesia. Indonesia? Wah, ngapain nih? Isi ngomong-ngomong tempat tinggal segala ya? Ngapain ya? Lebih tepatnya di Pulau Bali, Nusa Dua, Jalan Desa Sawangan. Saya ingin sedikit bercerita. Saya memang dari kecil, lebih tepatnya dari umur 5 tahun, memang sudah tertarik pada ilmu astronomi dan spiritual. Dan pada saat ini, pada tanggal 15 April 2025. Oke, 15 April 2025 saat itu ya. Saya akan membacakan sebuah teori resmi asli dari saya, buatan sendiri. Sebenarnya pembuatannya bukan hari ini 25, tetapi baru saya bacakan di video ini. Semesta dan kesadaran. Teori rahasia semesta muliawan, asal usul kesadaran ilahi. What the heck? Dalam kurung TRSKM. Baiklah, kita mulai dari teori pertama. Bab 1. Diperdebatkan oleh ilmuwan-ilmuwan dan tokoh lainnya di dunia ini. Ini adalah pertanyaan besar. 1. Menurut saya, menurut teori ini, wujud alam semesta yang mencakup segala realitas itu sebenarnya tidak ada ujungnya. Contohnya lebih jelasnya seperti berikut. Kita berada di planet bumi. Oke teman-teman, sekarang aku baru ingat teman-teman. Jujur aku dulu pernah membuat video seperti ini teman-teman. Dulu aku masih masa-masanya tertarik dengan, dulu aku ngefans ya teman-teman ya. Dulu aku mengidolakan tokoh-tokoh ilmuwan seperti contohnya Isaac Newton yang berteori tentang
gravitasi, Albert Einstein dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan aku saat itu ingin membuat teori ya teman-teman ya, dengan harapan ini adalah teori baru khusus untukku ya teman-teman ya. Percuma juga teori kalau tanpa bukti ya, tanpa eksperimen, tanpa fakta ya teman-teman. Ini baru teori ya, namanya juga teori ya teman-teman ya. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Wah, malu-maluin nggak nih? Oke teman-teman, ngapain coba aku dulu teman-teman ya? Tapi memang benar sih teman-teman. Ada nih teman-teman, ada. Nih. Rahasia semesta dan kesadaran budiawan PRSKN. Jadi dulu aku pernah membuat teori-teori ya teman-teman ya. Oke teman-teman, aduh aku malu teman-teman. Oke teman-teman, kita akhiri saja teman-teman. Kalian bisa nonton video yang aslinya teman-teman ya. Oke, judulnya apa nih? Oke, ini kalian bisa search sendiri ya. Hari ini saya ingin merekam teori pribadi saya tentang semesta, kesadaran Tuhan dan kehidupan. Ini bukan hasil mencontek filmnya, ini hasil renungan saya sejak kecil. Wow, umur segitu sudah ingin menciptakan teori ya teman-teman ya. Saya ingin suatu hari nanti saya sudah dewasa, video ini menjadi bukti bahwa saya memikirkan semua ini sejak muda. Di dalam video ini saya membagikan teori pribadi tentang semesta. Gabungan antara spiritual, fisika, kesadaran. Teori ini lahir dari renungan sejak kecil saya. Semoga bisa jadi inspirasi. Aslinya teori ini dibuat pertama kali pada Minggu 13 April 2025. Oke teman-teman. Wah, dulu aku ternyata sempat buat teori ya teman-teman ya. Gila teman-teman. Wow. Dan dulu suaraku masih kecil-kecil ya, masih malu-maluan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kalau sekarang kan, halo teman-teman, kembali lagi. Oke teman-teman, next video yang ke-6. Dan sekarang teman-teman lanjut video yang ke-6 ya teman-teman ya. Oke, dari sini sampailah. Oke, ini enggak ya, ini jogging dari yang kedua ya teman-teman ya. Kita cukup meriak video-video pertama saja ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin tahu selebihnya, kalian bisa tonton sendiri. Dikejar anjing. Sumpah, kalian bisa tonton sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke belajar di hari ke-1 tentang biologi, sistem gerak manusia. Oke teman-teman. Jadi dulu aku itu pernah membuat konten belajar ya, belajar biologi, belajar apalagi nih, biologi semua ya teman-teman ya. Dulu rencananya aku nggak belajar biologi saja, fisika, matematika, dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita kecilkan dulu volumenya teman-teman. Belajar di hari ke-1, belajar biologi tentang sistem gerak manusia. Wow, wih, apa ini? Oke teman-teman, bab 1. Dulu aku, di mana ya bukunya itu ya? Di mana aku taruh ya? Masih kayaknya, lupa aku di mana taruh teman-teman. Oke teman-teman, jadi dulu aku itu sering, ini bukan paksaan ataupun tugas sekolah ya. Ini memang aku niat sendiri yang pengen belajar ya. Dan itu entah hari keberapa itu, setelah itu aku stop ya teman-teman ya. Jujur aku itu malas belajarnya ya teman-teman ya. Tapi sekarang masih belajar sih teman-teman ya. Aku usahakan untuk belajar. Dan tapi tanpa terdokumentasikan ya, itu baru hari ke-6 ya kalau nggak salah ya, atau hari keberapa ya, sudah stop ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tuh tulang tenggorokan tersusun dari atas tulang pipi, tulang anggota gerak berfungsi tulang dada. Oke teman-teman, dulu aku membuat sebuah catatan tentang pengetahuan biologi ya, dengan tema sistem gerak manusia ya. Oke teman-teman, isi nomor halaman juga ya.
Oke, editanku masih sederhana ya. Diakhiri dengan sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, begitulah teman-teman salah satu videoku. Kita lihat deskripsinya, 20 kali ditonton, 14 Juni 2025. Halo teman-teman, ini adalah video hari pertama dari perjalanan belajarku yang akan kudokumentasikan. Mulai hari ini, walaupun sebenarnya aku sudah pernah belajar sebelumnya tanpa mengupload, kali ini aku ingin mulai membagikan prosesnya ke YouTube agar bisa jadi motivasi untuk diriku sendiri dan mungkin juga buat kalian. Di video ini aku mulai dengan merangkum materi dan pelajaran yang aku pelajari hari ini dari YouTube. Oke, dulu aku itu nonton YouTube tentang biologi dan aku rangkum yang penting-penting ya. Ini bukan tugas dari sekolah ya, memang keinginan aku sendiri ya. Merangkum ini penting banget buat memperkuat pemahaman dan mengingat pelajaran dengan lebih mudah. Maaf jika tulisanku sulit untuk dipahami. Aku juga berusaha mencoba teknik ringkas terapi untuk mudah dibaca supaya bisa dibuka kembali kapan saja. Jadi kalau kalian juga lagi mulai perjalanan belajar, yuk ikutan. Kita bisa saling semangat bareng dan jangan lupa like, komen. Oke, 0 komentar. Oke teman-teman, begitulah teman-teman. Dan next video yang ketujuh. Oke teman-teman, next video yang ketujuh ada jogging di hari yang kelima versi di pagi hari sejauh 2,5 km. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menonton video jogging tapi versi pagi harinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama Burik banget grafiknya sumpah. saya di channel Dwi Mulyawan. Di pagi kali ini saya akan membuat sebuah video ya guys ya, yaitu video jogging di hari kelima. Masih malu-maluan ya teman-teman ya, suaranya kecil dan belum punya ciri khas ya teman-teman ya. Wah, kelihatan sekali perbedaannya dengan dulu yang sekarang. Kalau dengan wajahnya gimana teman-teman? Apakah masih sama? Masih sama sih sepertinya teman-teman ya, baru sudah 1 tahun yang lalu ya. Namun bedanya, yang beda itu reaksinya ya. saya sekarang joggingnya di pagi hari ya guys ya. Itu dulu aku saat jogging, masa-masa jogging pagi hari itu aku bangunnya jam 4:30 teman-teman, dan jogging pemanasan dulu dan berangkatnya jam 5 pagi, pulangnya jam 6, dan aku istirahat sebentar dan aku siap-siap berangkat ke sekolah ya teman-teman ya. Yaitu di sekitar jam 5. Wah, nggak nyangka teman-teman, dulu aku sekonsisten ini teman-teman. Kalau sekarang masih sih jogging, tapi nggak pagi hari lagi, sore hari ya teman-teman ya. Oke. Pagi. Capek soalnya teman-teman kalau jogging pagi hari ya. Dan juga malam hari aku juga kadang nggak bisa tidur tepat waktu ya teman-teman ya. Wow, lagunya beda sekarang teman-teman, lagunya beda. Dan ini kenapa terjemahannya bahasa China nih? Let's go. Oke, Senin 23 Juni. Ini HP bapakku ya, masih ingat teman-teman. Jam 5:14. Wah, jalanannya masih sepi ya. Ketika orang-orang masih tidur, aku sudah bangun duluan ya teman-teman ya. Kecuali mak-mak sih yang bangun pagi-pagi untuk ke pasar ya. Wah, ternyata sehebat itu aku dulu teman-teman. Sekonsisten itu aku dulu teman-teman. Kalau sekarang udah nggak kuat bangun sepagi itu buat jogging ya. Oh, kebalik sih layarnya. Let's go. Wah, jalanannya masih gelap ya teman-teman ya. Bentar, kita lihat salah satu tempat
Gimana nih? Wah, berani juga aku dulu jogging ya. Jujur teman-teman, jalanannya itu gelap ya. Dan aku tanpa membawa senter ya. Jujur aku saat buat video ini, aku sering ketabrak dengan semak-semak ataupun jatuh ya, keluar trotoar. Tapi untung saja aman-aman. Sumpah, sumpah. GG. Dan ini singkat saja teman-teman, sudah sampai kembali ke rumah. Masih pagi guys. Ya, masih pagi tahu. Oke. Jam 6 pagi. Metos ya. Di next. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Let's go. GG. Wah, begitulah aku dulu teman-teman. Aku lari sendiri di kegelapan jam 5 pagi atau 9 pagi saat dunia belum bangun, aku sudah melangkah. GG teman-teman. Begitulah video-videoku dulu teman-teman. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mulai di video selanjutnya aku tidak pakai opening dan musik dulu ya. Aku sedang belajar dan ingin kontenku aman dari copyright supaya aku bisa terus berkembang karena aku bukan pemburu view. Oke teman-teman, ternyata setelah ini aku nggak pakai opening lagi ya teman-teman ya. Memang benar sih, masih ingat aku teman-teman, semenjak video tertentu kalau nggak salah ini ya, aku nggak pakai opening lagi yang di awal ini, yang ini nih. Karena semenjak video ini kena copyright teman-teman ya. Dan setelah itu aku stop menggunakan lagu sama sekali. Nah ya makanya tanpa lagu ya dan tanpa opening ya. Oke teman-teman, next video yang ke-8. Oke, next ada video yang ke-8 yaitu adalah olahraga sore di hari yang ke-5. Jadi di video kali ini itu olahraganya nggak jogging ya, melainkan olahraga latihan kekuatan otot ya teman-teman ya. Dan ini video yang pertamanya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Halo guys. Nah ini nih, semenjak saat ini nih nggak ada openingnya lagi ya teman-teman ya, nggak ada lagunya juga ya. Kembali lagi dengan saya di channel Dwi Mulyawan. Ini aku ngerekamnya di atas rumah ya, di atas rumah. Tapi bukan yang rumah sini sih, ada rumah bak ya teman-teman. Yang di atasnya itu ya, aku olahraga ya. Ngapain juga aku olahraga di atas ya? Ini adalah latihan harian calon astronot. Calon astronot ya tuh. Tapi ya, sampai sekarang masih sih mimpiku ingin menjadi astronot teman-teman. Yang paling penting berani mencoba dulu teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu bahwa kita bisa. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu ya teman-teman ya. Masalah berhasil atau gagal, yang paling penting adalah berani mencoba dulu. Aku latihan bukan untuk gaya-gayaan, melainkan aku latihan agar suatu hari aku bisa bertahan di planet lain. Mari kita mulai. Let's go. Let's go. Tanpa lagu agar terhindar dari copyright. Pertama-tama aku melakukan pemanasan dulu ya teman-teman. Oke. Oh iya, mulai sekarang aku berhenti menggunakan lagu dan opening dulu ya teman-teman. Aku bisa terhindar dari copyright dan bisa terus berkembang. Oke, ada apa nih?
Dan selanjutnya aku push up. Oke, push up. Gede. Oke, ada pull up. Dan seterusnya ya, kalian bisa tonton sendiri ya teman-teman ya. Kenapa ini teman-teman? Kenapa aku olahraganya 2 kali ya? Jadi, aku itu olahraganya 2 kali ya teman-teman ya. Satu pagi hari yaitu jogging, kedua sore hari yaitu latihan kekuatan otot. Tapi sebelum latihan kekuatan otot, itu aku bersih-bersih rumah, buat video bersih-bersih rumah seperti yang kalian ketahui ya. Dan setelah terus, aku ternyata sebenarnya terlalu banyak aktivitas kalau gitu teman-teman. Boleh aja olahraga 2 kali dengan nggak terlalu berlebihan ya, tapi kebanyakan orang akan burn out atau kelelahan ya teman-teman ya, karena olahraganya itu kebanyakan ya, pagi udah, sore udah. Nah itu aku sudah mengalaminya ya teman-teman ya, tapi tetap konsisten setiap hari sekali ya teman-teman ya, nggak perlu banyak-banyak olahraga ya. Dulu saat jiwaku, apiku masih berapi-api ya teman-teman ya. Tapi walaupun begitu, sekarang aku masih tetap konsisten, tapi lebih kurangi juga ya teman-teman ya. Hari ini aku sudah menyelesaikan latihan hari Senin. Fokus utama kekuatan tubuh bagian atas di bawah, termasuk push up, sit up, squat, Superman hold, plank. Latihan ini bukan soal kuat, tapi soal konsisten menuju masa depan. Let's go. Gak perlu malu teman-teman, gak perlu malu. Asalkan yang positif teman-teman, asalkan berani mencoba. Orang lain belum tentu bisa sekonsisten ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, next video yang ke-9 teman-teman. Dan video yang ke-9 ada bersih-bersih rumah di hari yang pertama. Dan inilah teman-teman, video bersih-bersih pertamaku ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Oke, masih polos melompong ya teman-teman ya, masih polos-polosnya ya. Ya wajar lah teman-teman. Semua konten kreator pasti pernah mengalami di fase ini ya, pernah berada di fase ini ya teman-teman ya. Ya namanya juga baru-baru awal konten, pasti sopan dan nggak terlalu banyak gaya ya teman-teman ya. Editannya juga kurang ya. channel Dwi Mulyawan. Untuk wajahnya gimana teman-teman? Sama sih, sepertinya sama sih. Di konten kali ini saya akan membuat video tentang bersih-bersih rumah ya Masih kecil-kecil ya, masih takut-takut masih malu-malu kucing ya. guys. Dan sekarang masih bersih-bersih rumah di hari yang pertama ya. Yuk kita mulai. Let's go. Let's go. Wih, segini nggak tuh? Oke, membersihkan kamar tidur. Oke. Apalagi membersihkan ruang tamu. Wah, logo gini nggak tuh? Apa namanya? Manchester United kalau nggak salah ya. Bukan berarti aku ngefans sama Manchester United ya, tapi karena terserah lah waktu itu aku beli kasur apa. Yang penting kasur, nggak masalah ada gambar apa ya. Oke, ini aku pakai ini ya, lensa ya. Lensa khusus apa ya namanya? Aku nggak tahu teman-teman. Pokoknya bisa memperluas cakupan penglihatan kamera ya, yang dijepit di kamera ya. Apa ya namanya? Oke, apalagi nih? Oke, membersihkan teras rumah. Membersihkan area bak penampungan air. Nah, di sini nih, yang tadi tuh olahraga kekuatan ototnya. Di sini di atas ini ya. Aku olahraganya ya. Oke, kalau gitulah teman-teman, kita singkat, kita skip. Oke, ini di sanggah ya, di tempat ibadah agama Hindu. Dan oke, ini sudah selesai ya bersih-bersihnya. Dan inilah Baik. sudah selesai bersih-bersihnya teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah.
Oke teman-teman, jadi begitulah ciri khas dulu teman-teman. Masih sederhana. Sekian dan terima kasih. Dulu setiap akhiran itu selalu kata-katanya seperti ini ya. Oke, next teman-teman, video keberapa ini? 9 kalau nggak salah ya. Atau berapa ya, lupa aku. Sesungguhnya bukan hari pertama, tapi semangatnya tetap sama. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih hidup. Perjalanan ini bukan soal seberapa cepat rumah bersih, tapi seberapa konsisten aku menjaga semangat kedisiplinan. Masih aku bersih-bersih ya, tapi kamar, bukan rumah lagi ya. Bersih-bersih kamar setiap seminggu sekali. Dan lain-lain aktivitasnya ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, next. Setelah bersih-bersih rumah di hari yang pertama, sekarang makan sehat ya teman-teman ya. Makan makanan sehat ala. Oke, aku malu ya mengucapkannya teman-teman ya, takut terdengar nanti di luar. Dan 2 buah pisang di hari yang ke-1. Oke, langsung saja kita tonton ya. Halo guys, kembali lagi bersama Halo saya guys. di channel Dwi Mulyawan. Di konten kali ini saya akan membuat video tentang makan makanan sehat ya guys. Dan sekarang masih video yang pertama. Dan tentunya bukan untuk yang pertama kalinya ya makan makanan sehat. Sebelumnya sudah dah pasti. Tentu sudah. Masa yang pertama kali buah pisang ya. Oke, di video yang pertama aku makan makanan sehat itu makan buah pisang ya, 2 buah pisang ya. 2 buah pisang. Bentar guys, aku kupas dulu ya. Dan jika kalian fokus, kupas dulu. Oke. Nah guys, Jika kalian fokus, kalian pasti melihat ada bunga di telingaku ya. Nah, ini aku baru selesai sembahyang ya. Kalian kalau kalian cari tahu lebih dalam lagi, ya kalian pasti mengerti ya. Oke, baunya enak guys. selamat makan. Oke. Nah, Enak. enak. Oke, begitulah teman-teman. Pertama kalinya ya aku buat konten di malam hari. Oke. Biasanya buat konten di pagi hari atau sore ya, atau siang juga pernah. Dan sekarang untuk pertama kalinya di malam hari. Sekarang jam 8.20 ya, 8 lewat. Oke. Oke, minum air. Baiklah guys, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Masih sama seperti pada umumnya teman-teman. Oke, kita lihat deskripsinya. Hari ini aku lanjut gaya hidup sehat. Setelah bersih-bersih, olahraga, dan belajar, sekarang waktunya isi energi dengan makan sehat sederhana, 2 pisang. Karena mimpi besar butuh tubuh yang kuat dan pikiran yang jernih. Aku percaya kebiasaan kecil dari hari ini akan membawa aku lebih dekat dengan cita-citaku. Terima kasih sudah menonton dan dukung perjalananku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke teman-teman, next video selanjutnya. Next, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman videonya. Salah satunya aktivitas sebelum berangkat sekolah. Ini aku masih ingat juga teman-teman. Ada salah satu, pokoknya kalau nggak salah ada salah satu subscriberku yang komen, Bang coba spill aktivitas sebelum berangkat sekolah ya. Nah ini dia teman-teman ya, ini setelah jogging ya. Kalian bisa tonton sendiri teman-teman, karena masih banyak juga video-videoku ya teman-teman ya. Ada juga video apa ya itu, menabung, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Apalagi selain menabung. Wah ini nih, ini aku pernah iseng buat lagu teman-teman, Bangkitnya Sang Pionir judulnya, Suara Kasih Kadek Dwi Mulyawan. Cuma gabut aja teman-teman, sumpah itu saat aku gabut ya. Kalau kalian pengen nonton bisa tonton sendiri teman-teman. Dan ada beli lemari baru, pertama kali rakit lemari sendiri. Nah itu bisa kalian tonton sendiri juga. Dan untuk saat ini aku mau lanjut react yang ini teman-teman. Video gaming pertamaku teman-teman. Waktu itu aku masih main di Nocroom nggak tuh? Masih main di Nocroom. Oke teman-teman, langsung saja kita tonton video gaming pertamaku.
Oke teman-teman, sekarang sudah ada logonya ya teman-teman ya. Dwi Mulyawan Bali, satu mimpi, satu tujuan. Let's go teman-teman. Aku nggak tahu sejak kapan aku sudah punya logo. Yang pasti di video ini aku sudah memiliki logo sendiri ya teman-teman ya. Logo pertamaku, aku nggak tahu ya. Nanti entah aku akan ubah mungkin logonya. Intinya inilah logo pertamaku. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Dwi. Di konten kali ini Editanku masih sederhana teman-teman. Aku masih menggunakan alat-alat yang sederhana dulu. Tapi tidak apa-apa, beginilah proses teman-teman. Dulu aku merekamnya hanya menggunakan handphone dan tripod ya. Belum punya PC, belum punya monitor dan segala macam ya. Masih dengan alat-alat yang sederhana. Dan ini ngapain aku pakai mantel panjang ya, masih ada sih. Ngapain coba aku pakai mantel panjang di negara tropis ya teman-teman ya. Kalau di luar negeri baru ya teman-teman ya. Ini waktu itu aku pakai ini ya biar khas saja teman-teman ya, biar unik ya. aku akan membuat video tentang game Mulyawan. Di teman-teman, kembali lagi bersama Dan juga di video kali ini aku belum punya ciri khas satu mimpi satu tujuan ya. Masih logonya saja. aku di channel Dwi Mulyawan. Ya, seperti yang kejelaskan, seperti makan makanan sehat. Nah juga kenapa aku beralih dari konten-konten makan sehat, olahraga, menabung dan lain-lain beralih ke video gaming? Ya karena seperti yang sudah tadi aku jelaskan, aku dari dulu memang pengen jadi YouTuber ya teman-teman ya. Dan mungkin untuk seterusnya aku akan terus buat konten gaming dan short YouTube sejarah singkat ya. Karena aku suka sejarah teman-teman. Makanya aku buat short khusus sejarah singkat dan video khusus gaming ya. Intinya channel ini lahir dari mimpi besar ya teman-teman ya. Oke lanjut. Menabung bersih Jumat teman-teman ya. Langsung saja. Sekarang 9 Januari. Pasti sudah tahu game apa ini. Ya semua orang juga tahu game ini ya. Game sejuta umat nih. Jadi dinosaurusnya ini berjalan terus berlari terus lagi ya. Intinya dan ini teman-teman layarnya terbalik. Ini sebenarnya bukan disengaja, tapi karena dulu gimana ya? Gimana aku ngedit dulu teman-teman? Kenapa bisa terbalik ya? Bukan sengaja teman-teman, serius, bukan sengaja. Dan aku males ngulang dan aku upload saja teman-teman. Ngapain aku ini? Terbalik ya. Oke intinya begitulah teman-teman. Kalian bisa tonton sendiri. Kita lihat deskripsinya. Halo semuanya, ini adalah video gaming pertamaku bermain di Nongkrong. Tonton reaksiku saat pertama kali main dari facecam yang gameplay seru. Kalau kalian suka, oke, nggak ada yang komen. Oke teman-teman, next teman-teman, dari yang awalnya video beralih ke short ya teman-teman ya. Seperti yang kalian ketahui dulu aku sering buat video menabung ya. Dan inilah short pertamaku, banyak banget ya yang nonton ya, 1,4 ribu ditonton ya. Mahakarya sederhana lampu rakitan sendiri masih ada teman-teman. Gimana ya aku simpan ya. Oke kita tonton. Ini mah hal basic teman-teman, semua orang juga bisa buat. Oke ini jujur teman-teman, ini alat sudah aku buat sejak kelas 5 SD ya. Dan aku baru upload kelas 8 SMP teman-teman. Tujuannya apa? Ya pengen aja teman-teman upload mahakarya sederhana lampu rakitan sendiri, pengen aja upload teman-teman. Ini menunjukkan aku membuat ini ya, semua orang juga pasti bisa buat teman-teman, sederhana sih teman-teman ya, tapi inilah langkah pertama, langkah kecil teman-teman. Gak ada salahnya berkarya teman-teman. Oke gak ada suaranya, itu namaku ya, tugas sekolah. Nah ini tugas sekolah sebenarnya waktu zaman SD nih, baru diupload zaman SMP. Oke nggak ada yang komen, like-nya 6. Dan langsung saja teman-teman, seperti yang kalian ketahui sekarang video terakhirku membahas tentang sejarah singkat Post 1 ya, kalian bisa tonton. Dan
inilah teman-teman, tibalah di video terakhir kita teman-teman. Video terakhir reactionku ya teman-teman ya, yaitu beralih ke playlist. Bentar dulu, nabung-nabungnya teman-teman ya. Ya intinya begitulah, kalian bisa tonton ya. Dan tibalah video terakhir ini teman-teman, dengan judul Halo Diriku di Masa Depan, Time Capsule 2025. Oke teman-teman, kita simak dulu. ...2025 loh. Saat aku merekam video ini, aku baru saja memiliki 47 subscriber, 141 video. Dan inilah teman-teman, ketika masa-masa aku baru memulai merintis, saat itu namaku Dwi Mulyawan Street Bali. Dan ininya IKD Dwi Mulyawan 01. Kalau sekarang Dwi Mulyawan Bali, semuanya Dwi Mulyawan Bali ya. Saat itu aku masih 47 subscriber teman-teman. Dan 141 video. Kalau sekarang 495 video kalau nggak salah ya. Sungguh perbedaan yang besar ya teman-teman ya. Saja memiliki 47 subscriber, 141 video, dan 9,9 ribu penayangan. Saat itu video terakhirku jogging dari ke 45 ya pagi hari. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Dwi Mulyawan. Nama asliku adalah IKD Dwi Mulyawan. Sekarang Senin 18 Agustus 2025. Kebetulan juga aku buat video yang di klip pertama itu 17 Agustus ya, sehari sebelum 18 Agustus. Sekarang aku berumur 14 tahun ya. Saat itu ternyata aku baru 14 tahun ya, sekarang sudah 15 tahun. Ya, 1 tahun aja teman-teman. Masih duduk di bangku SMP. Nah, kelas 3 SMP teman-teman, dan sekarang aku sudah duduk di bangku SMA teman-teman. Dan inilah teman-teman salah satu foto saat aku graduation saat SMP ya teman-teman ya. Saat itu aku sekolah di SMP Negeri 5 Kuta Selatan namanya, dan sekarang aku sekolah di SMA Negeri 2 Kuta Selatan ya. Kelas 3 SMP. Aku bahkan belum tahu akan SMK di mana ya. Dulu aku bilangnya sekolah mau SMK, ternyata SMA. Jadi dulu teman-teman aku belum terlalu tahu apa SMA, apa SMK ya. Dan sekarang nyatanya aku masuk SMA bukan SMK teman-teman. Dan nanti niatnya ketika sudah kelas 11 SMA aku mau ambil IPA ya. Karena IPA memang mendukung impianku ya. SMK bisa sih, tapi lebih dihancurkan si SMA untuk mimpi yang seperti kalian ketahui ya, mimpiku ya. Di antara SMA dan SMK aku pilih SMK ya. Dulu belum tahu apa-apa teman-teman, masih bilangnya SMK, sekarang SMA. Bahkan kuliah aku juga belum tahu akan kuliah. Kuliah sekarang sebenarnya sudah tahu teman-teman, tapi aku nggak mau kasih tahu karena aku nggak mau sombong teman-teman. Kita jalani aja dulu. Di mana? Untuk saat ini sih aku akan fokus membuat konten-konten terlebih dahulu ya. Fokus menjadi konten kreator terlebih dahulu. Sekarang aku masih memiliki sedikit subscriber, yaitu sekitar 47 subscriber. Dan aku yakin suatu hari nanti aku pasti. Dan sekarang buktinya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih diriku yang di masa lalu, karena kamu telah memulai sampailah aku sekarang ya. Dan masa depanku masih panjang sih teman-teman. Coba aja saat itu aku nggak memulai. Kalian pasti belum kenal aku sekarang siapa ya. Tidak ada yang namanya channel Dwi Mulyawan Bali kalau aku nggak memulai ya. Semua itu harus berani dimulai teman-teman.
Yang penting itu berani memulai, berani berusaha. Masalah berhasil atau tidaknya, yang penting berani memulai ya. Bisa lebih banyak daripada itu ya. Ya, sekarang kamu sudah memiliki 309 subscriber. Bagaimana kalau channel YouTubeku hilang, di-ban atau diretas, Hilang, di banner, diretas. atau aku yang meninggal? Wih. Ya gitu sih teman-teman. Salah satu ketakutan terbesarku dulu ya gitu. Takutnya akunku hilang, diretas, di banned atau enggak. Akunya yang, aduh semoga saja tidak ya. Dan syukurnya aku sekarang masih aman-aman saja teman-teman. Semoga aku diberikan kelancaran dan bisa mencapai impianku. Aku harap tidak begitu ya. Itu pasti akan sangat-sangat aneh, sangat-sangat Ya, misterius. sangat-sangat aneh. Cita-citaku ingin menjadi seorang astronot pertama Masih, dari Bali, masih. bahkan Indonesia. Masih. Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang hebat. Ya, karena Indonesia belum pernah memiliki astronot resmi yang berhasil keluar angkasa ya, dari dulu hingga saat ini. Dan aku ingin memulainya. Siapa tahu. Iya teman-teman, siapa tahu. Kita tidak akan pernah tahu selama kita nggak mencoba. Selama kita nggak mencoba, benar kan? Aku yakin suatu hari nanti aku akan bisa seperti itu ya. Yakin sih boleh, tapi kalau yakin pasti berhasil. Ya mending gimana ya? Yang penting jalani aja dulu teman-teman. Dengan tekad yang kuat dan kedisiplinan yang tinggi. Tidak Semoga. ada yang tahu nasib seseorang ya. Ya tidak ada yang tahu, bahkan diri sendiri nggak tahu. Aku sekolah biasanya hari Nah, saat itu aku masa-masa libur ya. Hari apa itu? Senin, tapi sekarang untuk saat ini Hari Senin upacara katanya ya. Setelah itu hari Selasa libur. Kebetulan hari ini juga libur ya. Sekarang hari Jumat ya, 21 Agustus. Libur juga ya. tumben berlibur ya. Karena baru saja kemarin adalah 17 Agustus. HUT RI ke-80. Sekarang sudah ke-81. Selamat untuk Indonesia. Baru saja kemarin 17 Agustus HUT RI. Kuharap semoga di kedepannya Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih makmur, dan intinya yang terbaik lah harapanku ya. ke-80. Karena upacara tersebut, aku tinggal di Pulau Bali, Indonesia. Lebih tepatnya di Nusa Dua ya. Sekarang Indonesia sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Di masa depan. Buat video ini adalah Oke, tujuan aku membuat video ini untuk memberitahuku di masa depan. Bagaimana dirimu saat masih susah, saat masih berproses. Mungkin suatu hari nanti aku sudah sukses ya. semoga. Kembali menonton video ini dan melihat diriku yang masih biasa-biasa saja, belum terkenal ya. Hobiku untuk saat ini adalah bermain bulu tangkis atau badminton dan bermain catur ya. Oh ya, sekarang aku sedang berada di kamarku. Masih di kursi yang sama duduknya. Tuh, masih kursi yang sama. Sehat-sehat diriku di masa depan. Lagi apa yang harus kubicarakan? Sehat-sehat diriku di masa depan. Dan inilah dirimu yang masih masa-masa remaja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Cukup sampai sini saja dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah. Let's go. Saat aku merekam video ini, Kita lihat deskripsinya. 452 kali ditonton, 18 Agustus 2025. Halo diriku di masa depan, semoga saat kamu menonton ini kamu sudah menjadi pribadi yang lebih kuat, bijak, dan berhasil meraih cita-cita. Video ini aku buat sebagai pengingat perjalanan hidupku. Hidup hanya sekali, karena selama... Sudahlah. Mantap nih, guys. Info kalau mau
teman main jika channel abang mau demo sih. BTW cita-cita lu keren bang, pertahankan, jangan biarkan omongan orang-orang menjatuhkan cita-citamu. Keren. Semangat bro, nitip komen bang, semangat bang, semoga terkabul cita-citanya. Semoga Astungkara, amin. Dan begitulah teman-teman, seperti yang ada di deskripsi, tujuan aku membuat video ini sebagai pengingat diriku yang di masa lalu ya. Oke teman-teman, sudah selesai teman-teman. Untuk saat ini subscriberku 309 video ya teman-teman ya. 309 subscriber. Oke teman-teman, setelah kita meriak video, sekarang sudah saatnya kita untuk room tour ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Oke, kita masuk dan tutup. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini mau ku perlihatkan yaitu ada ada sepatuku ya teman-teman ya, sepatuku, ada sepatu putih, ada sepatu hitam, dan ada sendal ya teman-teman ya. Dan ini sepatu yang sering aku gunakan untuk ke sekolah ya teman-teman ya. Dan di sampingnya ada gitar ya teman-teman ya, dengan merek Yamaha ya teman-teman ya. Dan ini aku bermain gitar saat-saat aku gabut saja ya teman-teman ya. Oke, di sampingnya di sini ada lemari ya teman-teman ya. Aku juga sudah pernah membuatkan video pertama kali merakit lemari ya. Kalian cari saja ya teman-teman ya, mungkin ketemu ya. Dan ini dia ya, lemari ya. Lemari untuk apa sih? Pastinya untuk menyimpan pakaian ya teman-teman ya. Dan di atasnya lagi ada helm ya teman-teman ya. Oke, dan di atasnya lagi juga ada jam dinding. Dan ini jamnya jujur sudah mati dari lama ya teman-teman ya. Bukan rusak sih, baterainya habis ya. Ya jadinya biarkan saja deh, juga sudah ada jam di handphone ya. Dan di samping lemari ada juga meja ya, yang di atasnya berisikan ada colokan, ada beberapa alatku ya teman-teman ya, seperti botol minum. Seperti botol minum tentara ya. Ya emang teman-teman, ini aku belinya di Shopee ya, buat keren-kerenan aja biar unik. Dan ini ada wadah bekas mic aku ya, USB condenser yang pernah aku review ya. Dan ya ada celenganku teman-teman. Dan ada apa lagi? Ada parfum, ada apa teman-teman? Dan ada ya alat-alat apa gitu yang nggak penting teman-teman. Dan ada juga kipas teman-teman. Ya kipas untuk apa sih? Ya pastinya untuk biar nggak kepanasan ya di ruangan ini. Aku nggak pakai AC teman-teman, pakai kipas ya. Dan di bawahnya lagi ada wadah ya, ada kardus untuk menyimpan kaos kakiku ya teman-teman ya. Oke, di sampingnya lagi ada, nah di sini nih tempatnya aku istirahat ya teman-teman ya. Di sini tempatnya aku istirahat ya, kasur ya, kasurku ya teman-teman ya. Nyaman banget. Oke, apalagi? Nah ini nih ada cermin ya teman-teman ya. Nah di sini aku untuk bercermin ya teman-teman ya. Dan ini ada foto ya teman-teman ya, foto panutanku ya teman-teman ya. Ada yang tahu ini foto siapa dua-duanya? Oke, jadi aku kasih tahu ya. Ini foto salah satu panutanku, namanya Yuri Gagarin. Sudah pernah aku bahas teman-teman di short YouTube ya. Sejarah singkat Vostok 1, cari aja ya. Ini Yuri Gagarin, manusia pertama yang keluar angkasa ya. Dia terbang pada tahun 1961 ya. Dan di sampingnya ada Neil Armstrong. Kalian sudah pasti banyak yang tahu ya, Neil Armstrong siapa sih yang nggak tahu, manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan ya. Oke. Dan kita putar set. Nah, di sini ada hiasan ya teman-teman ya, hiasan dinding, ada tempel-tempelan bergambarkan peta dunia ya teman-teman ya. Ada benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Ini Indonesia teman-teman. Cuma miniatur ya. Dan di bawahnya ada meja ya teman-teman ya, tempat aku belajar ya. Dan di sini kalau aku belajar di sini duduk. Nah,
Sini juga ada tempat untuk menyimpan sesuatu ya. Dan ini tas sekolahku ya teman-teman ya. Nih. Dan di sampingnya juga ada skateboard. Nah, ini aku sering bermain saat-saat hari libur ya, mungkin di luar di pantai gitu ya teman-teman ya, sama teman atau sendirian ya main skateboard. Dan juga ada timbangan. Timbangannya juga sudah lama kehabisan baterai ya. Ini aku coba gak bisa lagi. Terakhir kali aku nimbangnya beratku 60 kg ya, terakhir kali ya. Dan inilah saatnya yang sesuatu yang dinanti-nanti, yaitu adalah setup gamingku ya teman-teman ya. Let's go. Inilah dia teman-teman. Dan atas semua ini yang telah aku punya, di balik itu ada orang tua yang berjuang demi aku ya teman-teman ya. Maka dari itu aku tidak akan menyia-nyiakan semua ini ya teman-teman ya. Akan aku manfaatkan sebaik mungkin, bukan hanya untuk bermain, melainkan juga untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti buat konten, melatih skill ngedit, dan ya YouTube ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti bisa jadi YouTuber terkenal dan menghasilkan uang ya. Ya semoga saja teman-teman. Dan di sini ada buku-bukuku teman-teman. Maaf agak berantakan ya teman-teman ya. Ada catur juga buku-buku sekolahku, dan ini bukan buku sekolah sih yang di sini. Di sini aku beli ya di internet, dan salah satunya World History, sejarah dunia lengkap ya teman-teman ya. Ini aku belum selesai baca ya, baru setengahnya ya teman-teman ya. Dan di sini ada juga banyak buku sejarah-sejarah lainnya, ada filsafat, dan lain-lain ya teman-teman ya. Karena aku suka belajar sejarah ya, makanya short YouTubeku membahas sejarah saja ya. Dan inilah teman-teman keyboardku ya teman-teman ya. Ada tempel-tempelan teman-teman. Sebentar, aku ganti posisi ya. Oke teman-teman, ini sudah aku balik ya posisi kameranya. Jadi seperti yang tadi ku bilang, ini keyboardnya itu ada tombol atas, tombol kiri, kanan, bawah, lari, ada juga lompat ya teman-teman ya. Ini aku sendiri yang tempel ya, karena aku nggak hafal teman-teman ya tombol-tombolnya. Ini baru pertama kalinya aku memiliki semua barang ini ya teman-teman ya. Dan jadi aku ingin melatih kebiasaan ya teman-teman ya, biar hafal tombol-tombolnya dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada headset gaming teman-teman, seperti yang kalian sudah lihat nih ya. Dan juga ada handphone Redmi 10 ya teman-teman ya. HP yang dari dulu ya, dari aku kelas 5 SD ya. Dan ini HP untuk ngerekamnya itu adalah HP Infinix GT30 Pro ya teman-teman ya, yang saat aku beli masa kapan itu ya, kelas 8 SMP atau kelas 9 SMP itu lupa teman-teman ya. Dan di sini ada mouse pastinya ya teman-teman ya. Ini pasti salah satu barang yang utama juga, tanpa mouse ya gimana nih caranya teman-teman ya. Dan di sini ada monitor ya. Dan di atasnya juga ada webcam ya teman-teman ya. Dan juga ada mic. Nah ini nih mic USB condenser yang pernah aku review ya teman-teman ya. Kalian pasti sudah pernah tahu ya. Ini sudah ada sebelum mereka ada ya teman-teman ya. Dan di sini ada juga speaker saat aku ingin mendengarkan isi audio tanpa sendirian ya. Maksudnya biar semua orang dengar ya teman-teman ya. Dan juga kalau headset untuk sendiri, untuk saat misalnya biar orang-orang lain di luar tidak terganggu ya. Dan juga inilah teman-teman PC-nya ya teman-teman ya. Wah, ini aku tidak rakit sendiri ya teman-teman ya. Aku rakit di tokonya langsung ya teman-teman ya. Oke, nanti untuk selanjutnya kita cerita nanti ya. Dan di sini ada kursi teman-teman. Cukup, yang penting kursi bisa diduduki teman-teman. Kalau untuk kursi gaming mungkin untuk nanti ya teman-teman ya, suatu hari nanti. Kalau sekarang yang penting ada kursi aja dulu teman-teman ya. Kalau masalah desain itu nggak perlu lah, yang paling penting aja dulu teman-teman ya. Dan ada tong sampah ya teman-teman ya. Dan juga oke teman-teman, sekarang kita kembali balik kamera dan kita coba semua ini ya teman-teman ya. Kita coba hidupkan PC-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita coba menghidupkan PC-nya ya teman-teman ya. Oke, ini sudah ada tombolnya ya teman-teman ya. Kita langsung saja tekan.
Nah, langsung hidup ya lampunya teman-teman ya. Wih, gila. Dan kita tunggu monitornya nyala. Nah, sudah nyala nih. Wih, GG. Sumpah teman-teman, aku senang banget teman-teman. Dan di sini setelah dihidupkan PC-nya, keyboardnya nyala ya teman-teman ya, dan mouse-nya juga ya teman-teman ya. Oke. Segitu saja sih teman-teman ya. Dan kita kembali lagi putar kameranya. Dan inilah semua komponen-komponen yang dibeli ya teman-teman ya. Yang pertama monitornya, yaitu LG 24 MS500. Yang kedua casingnya, yaitu Cube Gaming Zareon atau gimana lah cara bacanya. Dan yang ketiga motherboardnya ya teman-teman ya, yaitu Asus Prime B550 MKRGB Gen 2 atau gimana lah cara bacanya. Dan yang keempat VGA atau kartu grafisnya ya, yaitu adalah Colorful GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 atau gimana lah cara bacanya. Mohon maaf ya kalau ada yang salah cara bacanya. Dan power supply-nya yaitu VIC BD 550W. Dan lanjut untuk keyboardnya adalah Rexus Arbalest. Mouse-nya Logitech G102. Headset-nya Fantech Flash Haki 53. Dan di sampingnya ada kipas casing yaitu Cypus Delta A40 XBK Digital. Lanjut untuk WiFi adapternya ada D-Link DWA X305 AX3000 Wi-Fi 6 High Gain Wireless USB adapter. Panjang banget. Lanjut di sampingnya, dan ini webcamnya, entah apa mereknya teman-teman. Gak ada nama mereknya ya, kita sebut saja Full HD webcam, intinya webcam teman-teman. Dan di sampingnya lagi speakernya, ini apa mereknya, Advance kah, multimedia speaker. Nah terakhir, nah ini pasti kalian sudah tahu kan, mic Costa CMU condenser. Nah intinya inilah semua komponen-komponennya teman-teman ya. Oke. Dan untuk total harga semua ini kalian pasti sudah tahu sendiri ya. Untuk tipe yang seperti ini ya teman-teman ya, kalian bisa cari sendiri di internet ya teman-teman ya. Dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, semoga Indonesia semakin maju dan semakin banyak anak muda yang berani bermimpi besar. Mungkin perjalananku masih panjang teman-teman ya, mulai dari iseng konten dengan peralatan yang terbatas hingga sampailah sekarang 309 subscriber ya, dan aku sudah memiliki setup gaming ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada semua subscriber yang sudah mendukung aku dari awal hingga sekarang. Dan terima kasih juga kepada orang tuaku karena sudah bekerja keras untukku. Dan terima kasih juga kepada diriku sendiri karena sudah memilih untuk terus mencoba dan tak berhenti bermimpi. Aku akan terus belajar, terus berkembang, dan juga akan terus mengejar mimpiku. Sampai jumpa di Sabtu depan pada tanggal 29 Agustus 2026. Aku akan memulai live streaming pertamaku. Satu mimpi, satu tujuan.